Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Inam Esa selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Dimensi Ontologis dalam Manajemen Pendidikan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Ahmad Pujiono, yang kedua Diva Oktavia, serta saya sendiri Laila Fitrotunisa. Di sini saya akan membahas pengertian dimensi ontologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dimensi adalah ukuran yang berupa panjang, lebar, tinggi, luas, volume, dan lain-lain. Dimensi juga diartikan sebagai sudut pandang kita terhadap sesuatu. Sedangkan kata ontologi menurut Louis Ocastov berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang ada dan sekali lagi. Ontologi membicarakan asas-asas rasional yang ada, dan ontologi berusaha untuk mengetahui ketertibannya serta susunannya. Ontologi merupakan bahasa Latin dari teori hakiki. Kata ini berasal dari bahasa Inggris ontologi, dengan akar katanya berasal dari bahasa Yunani dari kata on yang berarti ada dan ontos yang berarti keberadaan, serta logos yang berarti pemikiran. Jadi ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Di sini saya akan menyampaikan materi aliran-aliran dimensi ontologi. Di dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber asal adalah material, bukan spiritual. Aliran ini juga bisa disebut dengan aliran naturalisme. Menurut aliran ini, benda mati adalah realitas dan satu-satunya fakta. Hanya materi, jiwa atau roh lain hanyalah hasil dari proses yang mendorong kebenaran dengan cara tertentu. Jika materialisme disebut sebagai naturalisme, sebenarnya ada perbedaan halus antara kedua konsep tersebut. Namun, materialisme dapat dianggap sebagai manifestasi dari naturalisme. Naturalisme percaya bahwa hanya alam yang ada dan tidak ada yang lain di luar alam. Alam di sini mengacu pada segala sesuatu, baik fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, objek dan roh dianggap sebagai kualitas yang setara nilainya. Materialisme di sisi lain menganggap roh sebagai kejadian objek, jadi nilai benda dan makhluk halus berbeda dengan naturalisme. Yang kedua, idealisme. Lawan dari aliran materialisme adalah aliran idealisme yang disebut juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita dan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang ada dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa berbagai realitas itu berasal dari ruh, jiwa, atau semacamnya, yaitu sesuatu yang tidak berwujud dan menempati ruang. Dan yang ketiga yaitu dualisme. Setelah kita memahami bahwa esensi adalah monisme, material dan spiritual, monisme, muncul pula pandangan bahwa esensi memiliki dua aliran yang disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam, hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Menliu mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua asal, fisik dan spiritual, fisik dan spiritual, dan tubuh dan spiritual. Materi itu hakikat materi dan hakikat ruhani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Menliu mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua asal, fisik dan spiritual, fisik dan spiritual, dan tubuh dan spiritual. Materi tidak dihasilkan oleh roh, dan roh tidak dihasilkan oleh materi. Hal yang sama.
Kedua kodrat ini bebas dan mandiri, baik abadi maupun tidak abadi. Hubungan mereka menciptakan mikrokosmos. Contoh paling nyata dari kerjasama kedua kodrat ini adalah manusia. Pada umumnya manusia tidak mengalami kesulitan dalam menerima prinsip dualitas, karena setiap realitas lahiriah langsung ditangkap oleh indera kita dan realitas batiniah langsung diketahui oleh akal dan indera yang hidup. Dan yang keempat, pluralisme. Kesadaran ini menyatakan bahwa semua bentuk adalah realitas. Pluralisme dimulai dari keseluruhan, mengakui bahwa semua bentuk adalah nyata. Pluralisme dalam kamus filsafat dan agama dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa realitas alam tersusun dari banyak unsur, bukan hanya satu atau dua entitas. Gambaran aliran ini di Yunani kuno adalah bahwa keberadaan materi terdiri dari 4 elemen, bumi, air, api, dan udara. Dan yang kelima, nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya adalah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Bukankah Zeno juga pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks? Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, dicipta dan tak dicipta. Karena kontradiksi tidak dapat diterima, maka pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Dan yang keenam, yang terakhir, agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi ataupun hakikat rohani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret dan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transcendent. Dan agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan manusia mengetahui hakikat benda baik materi ataupun rohani. Dan aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat, namun tampaknya agnostisisme lebih baik dari itu karena menyerah sama sekali. Baik, poin yang ketiga yaitu fungsi dimensi ontologi manajemen pendidikan. Pengertian fungsi dimensi ontologi manajemen pendidikan itu sendiri ialah merencanakan manajemen untuk merealisasikan suatu tujuan. Untuk itu, fungsi ontologi manajemen pendidikan tidak saja berperan sebagai peta jalan yang hanya mengarahkan, tetapi juga harus dapat memperlihatkan bagaimana cara pelaksanaannya. Dari pengertian fungsi dimensi ontologi manajemen pendidikan tadi terdapat 4 poin-poin penting, yaitu yang pertama adalah penemuan fakta. Pengertian penemuan fakta adalah suatu bentuk komposisi, materi, peranti, atau proses yang baru. Sebagian penemuan didasarkan pada bentuk-bentuk atau sebuah gagasan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian poin kedua yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Rencana pada hakikatnya adalah panduan untuk melakukan tindakan sekaligus kerangka dasar untuk memperlihatkan pencapaian serta informasi yang dibutuhkan dalam menerapkan rencana. Dalam proses ini yang merupakan kelanjutan dari aktivitas penemuan fakta, yaitu poin pertama tadi. Keputusan merupakan bagian kunci kegiatan manajemen.
Kegiatan ini memainkan peranan penting terutama dalam pelaksanaan sebuah fungsi dimensi ontologi manajemen pendidikan yang menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat seorang manajer. Poin ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan rencana program bermakna menjalankan semua tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan tadi. Yang poin keempat yaitu sebuah evaluasi. Dalam manajemen kependidikan perlu dilakukan self evaluation atau evaluasi diri yang merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan, memilih dan memperoleh data dan informasi yang valid dari fakta yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dari situ akan diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan suatu lembaga pendidikan yang dipergunakan dalam pengambilan tindakan manajemen bagi pengembangan lembaga pendidikan.